Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permatasari dari unit UPTD SMP Negeri 3 Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan guru belajar seri AKM tahun 2021. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah dapat hadir di acara pengimbasan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hamdi, Ibu Wari Yuniarta, Bapak Jerianto, dan Bapak Rizky. Izinkan saya hari ini untuk memaparkan apa sih terkait tentang seri AKM itu sendiri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pengimbasan ini saya lakukan untuk 3 tahapan karena ini masa pandemi, gitu ya. Saya akan melaksanakan ini di tahap yang pertama. Tahap selanjutnya, saya sendiri sudah melaksanakan guru belajar AKM itu melalui 2 tahapan. Yang pada dasarnya ada 3 tahapan yang sudah ada di SIM PKB. Yang pertama adalah orientasi, kedua BIMTEK, yang ketiga pengimbasannya. Saya pada BIMTEK itu pada tahap 1 atau angkatan 1 tanggal 4 sampai tanggal 8 Januari 2021. Baik Bapak Ibu, untuk tahap orientasi yang saya dapatkan pada saat BIMTEK itu adalah pemaparan dari Bapak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, terkait tentang apa sih yang melatar belakangi adanya AKM itu sendiri. AKM itu apa? Adalah asesmen kompetensi minimum, ya. Program yang dipaparkan oleh Bapak Menteri terkait adanya persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Jadi yaitu diantaranya adalah berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, dan guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Baik, pada saat BIMTEK yang saya pahami, ya ternyata memang ada apa pentingnya asesmen nasional itu sendiri. Asesmen nasional diketahui bahwa memiliki manfaat diantaranya untuk meningkatkan mutu pendidikan tentunya. Nah, apa sih mutu pendidikan yang dilihat dari ujian nasional selama ini yang terjadi di kelas, khususnya kelas 9 di tingkat sekolah menengah pertama? Ternyata harus ada transformasi terhadap sistem mutu pendidikan di Indonesia. Tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir atau apapun sebutannya, namun sekarang dituntut kepada tantangan abad 21 di mana siswa memiliki kecakapan belajar untuk berinovasi, untuk penggunaan teknologi informasi, kecakapan hidup, untuk bekerja sampai berkontribusi pada masyarakat. Nah, hal-hal itu yang melatar belakangi asesmen nasional. Kemudian dikaitkan juga dengan hasil PISA pada tahun 2018 yang diketahui bahwasanya sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Hal ini juga terjadi dengan keterampilan matematika dan sainsnya. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sainsnya. Sehingga skor PISA Indonesia stagnan pada angka 10 sampai 15 tahun terakhir ini. Menanggapi hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia resmi menetapkan adanya asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Baik. Di dalam asesmen nasional, tentunya ada kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila, Bapak Ibu.
ada 6 konteks yang relevan terkait dengan tuntutan kecakapan abad 21 terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Dan keenam, gotong royong. Nah, kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila ini penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Nah, hal ini juga diharapkan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa yang nantinya capaian kompetensi siswa itu secara holistik akan dievaluasi melalui asesmen nasional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada keterkaitan antara asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Bisa dilihat di slide ya. Untuk kompetensi siswa abad 21 dan profil pelajar Pancasila itu terukur. Untuk mengukur asesmen nasional, Kemendikbud mengukur melalui 3 aspek. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal yaitu AKM. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, pada program BIMTEK Guru Belajar seri AKM ada 5 poin dasar yang saya pelajari. Yang pertama adalah konsep asesmen nasional yang kaitannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional, kemudian butir soal asesmen literasi membaca tingkat sekolah menengah pertama. Yang keempat adalah butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP. Dan yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ya, baik Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk konsep asesmen nasional itu sendiri adalah asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Seperti yang saya katakan sebelumnya, 3 instrumen utama asesmen kompetensi minimum. Oke, tujuan dan manfaat asesmen nasional itu sendiri adalah dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Ya, tampilan berikutnya ini terkait manfaat asesmen nasional adalah ada kaitan dengan infografis terkait jangka panjang asesmen nasional. Hal ini memberikan kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya. Apa sih gunanya? Yaitu menciptakan siswa yang lebih kompeten. Ya, sedikit saya jelaskan untuk membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, Bapak Ibu. Dijelaskan bahwa ada beberapa poin yang membedakan antara AN dan UN. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa serta individu. Untuk AN diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas, Bapak Ibu. Nah, untuk SMP itu diambil sampel sebanyak 40 siswa pada mulai perencanaannya pada bulan Maret. Sampel itu ditetapkan oleh Kemendikbud begitu ya. Jadi kita tidak bisa memilih siswa siapa saja yang untuk mengikuti AKM. Namun hal ini untuk informasi terbaruannya bisa Bapak Ibu guru kunjungi laman Kemendikbud di Instagramnya. Sudah ada pernyataan bahwa
pelaksanaan AKM akan ditunda atau diundur pada bulan September 2021 mendatang. Ya, berdasarkan pertimbangan itu, ya saya paparkan juga bahwasanya asesmen nasional itu tidak diselenggarakan pada akhir jenjang. Nah, pendidikan ini untuk asesmen ini yaitu pada kelas 5 SD, kelas 8 E dan kelas 11 SMA atau SMK. Dan ini tidak menjadi syarat kelulusan sama sekali Bapak Ibu. Ya, hal-hal terkait itu selain itu adalah asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional, itu yang ditekankan oleh Kemendikbud ya. Asesmen nasional itu lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif namun juga karakter dan iklim belajar. Ya. Literasi membaca terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi sampai merefleksi. Dan untuk asesmen numerasi mulai dari memahami, mengaplikasi dan bernalar. Asesmen nasional akan dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif Bapak Ibu. Nah, pesertanya tidak semua murid ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, ya dipilih secara acak ya, sebanyak 40 siswa di tahun 2021 ini. Oke, selanjutnya butir soal asesmen nasional terdiri dari 5. Apa saja? Pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan bentuk isian singkat, serta uraian. Nanti akan saya berikan contoh terkait butir soal asesmen nasional yang sudah saya buatkan pada pelaksanaan BIMTEK pada tanggal 4 sampai 8 Januari 2021. Nah, untuk tingkat SMP Bapak Ibu kelas 8 ada 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Ya. Nah, yang kita ketahui bahwasanya untuk konsep literasi nih Bapak Ibu. Konsep literasi membaca tentunya termasuk kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dan asesmen kompetensi dalam asesmen kompetensi minimum Bapak Ibu. Literasi baca dan tulis yang kita ketahui adalah merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, menggunakan teks tertulis, serta untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan pemahaman serta potensi untuk partisipasi di lingkungan sosial. Nah, komponen AKM literasi membaca itu terdiri dari adanya konten, proses kognitif, dan konteks. Oke. Tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP. Untuk level pembelajaran 1 untuk kelas 7 dan kelas 8 untuk literasi itu terdiri dari level pembelajaran 1 literasi membaca teks fiksi dan level pembelajaran 1 literasi membaca teks informasi. Sedangkan level pembelajaran 2 untuk kelas 9 dan 10 itu untuk tingkat SMA-nya ya. Jadi untuk jenjang SMP itu terdapat 2 level pembelajaran saja Bapak Ibu. Dan untuk konsep numerasi, dikenalkanlah HKM numerasi itu pada 4 kelompok. Yang pertama ada bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, ketiga data dan ketidakpastian, dan keempat bentuk aljabar. Nah, sama halnya dengan komponen AKM literasi, komponen AKM numerasi ini terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteksnya. Ya, sekilas saya jelaskan sedikit. Konten itu terkait dengan konten bilangan, pengukuran dan geometri, data ketidakpastian, serta aljabar. Sedangkan untuk proses kognitifnya, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika, kemudian penerapan, applying-nya yaitu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin Bapak Ibu.
Kemudian reasoningnya, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Sedangkan konteks itu dikategorikan sebagai 3 kategori. Yang pertama adalah personal, kemudian konteksnya sosial budaya, dan saintifik. Ya, sebelumnya Bapak Ibu juga sudah ada pengimbasan ya, bentuk soal asesmen nasional ini tidak jauh dari BIMTEK yang sudah pengimbasan sudah saya lakukan sebelumnya itu pada BIMTEK pengimbasan aksi for school, pemakaian aksi for school dan pengembangan soal aksi for school. Itu nggak beda jauh, bedanya hanya kalau di situ ada level-level tertentu, tidak ada lintas mata pelajaran, kemudian hanya pada materi pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia saja, matematika dan sains. Namun untuk AKM ini tentunya semua mata pelajaran ya, mulai dari bahasa Indonesia, matematika, ada lintas ilmu mata pelajaran seperti IPA dan IPS, sampai pelajaran prakarya, seni, itu saling berkaitan ya. Jadi semuanya dikategorikan kepada numerasi dan literasi. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda Bapak Ibu di satuan pendidikannya ya. Kelompok yang pertama perlu intervensi khusus, kelompok yang kedua kelompok dasar, kelompok ketiga kelompok cakap, kelompok keempat kelompok mahir ya. Detail tingkat kompetensi akan saya paparkan lebih lanjut di slide berikutnya. Bapak Ibu, saya jelaskan satu contoh soal seri AKM untuk literasi dan satu contoh soal AKM seri numerasi untuk lintas pelajaran IPA ya tentunya, karena saya backgroundnya sendiri adalah IPA. Di sini saya ambil modifikasi dari soal PISA tahun 2018 Bapak Ibu. Di sini yang pertama adalah menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks sastra dan teks informasi sesuai jenjangnya. Jadi bentuk soalnya kesehatan manusia. Jadi ada gambar, harus ada konteks itu ada gambar ya. Untuk tadi saya jelaskan di awal, konteks yang dimaksud itu ada sosial budaya, ada personal dan ada sains ya. Sains. Oke. Di sini misalnya ada contoh gambar, kayak gambar dengan konteks itu konten itu harus selaras, dia tidak bisa harus dipilah berdiri sendiri, harus ada kaitannya. Misalnya di sini ada gambar gigi, kemudian ada ditunjukkan di situ satu itu gula, kedua itu asam, tiga itu mineral dari penutup email gigi. Nah, ada literasi yang diberikan di situ adalah di sini bakteri yang hidup dalam mulut menyebabkan karang gigi. Masalah karang gigi sudah ada sejak 1700 tahun yang lalu, di mana gula menjadi penyebab utama, yakni bakteri penyebab karang gigi yang ada pada gula. Nah, gula berubah menjadi asam, zat asam ya. Zat asam merusak permukaan gigi, menyikat gigi, mencegah karang gigi. Nah, pertanyaan di AKM bisa seperti ini. Menurut pendapatmu, apakah sering mengkonsumsi teh manis dapat berpotensi mempercepat tumbuhnya karang gigi? Kemukakan alasanmu. Ya, bisa dijelaskan di situ. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari konteks itu dijelaskan saja gula, asam, mineral dari penutup emal gigi itu menyebabkan karang gigi. Tidak ada bentuk teh manis. Tapi kalau ada pengkajian, siswa berliterasi memahami ya dari teks dan gambar itu, dia bisa menyatakan teh manis berpotensi mempercepat tumbuhnya karang gigi Bapak Ibu. Nah, diketahui juga bahwa teh yang rasanya manis tentunya mengandung gula. Jadi ada keterkaitan antara gambar, konten yang sains tadi serta pertanyaan begitu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Oke, selanjutnya contoh soal numerasi Bapak Ibu. Saya bekerja sama dengan teman saya satu sekolah yang kemarin juga BIMTEK aksi untuk bilangan bulat dan sosial gitu ya. Terima kasih sekali pada teman saya Pak Hamdi sudah ikut berkolaborasi dalam membuat contoh soal numerasi SMP.
Namun di sini yang saya tampilkan adalah bentuk soal yang ada hubungannya dengan sains ya. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada gambar ini dibuat oleh teman saya, rekan satu MGMP, itu Pak Arif Andi, itu ahli di bidang korel begitu ya. Di sini ada gambar Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Ibu. Bangka dan Belitung. Di situ ada 77 derajat Fahrenheit di Pulau Bangka. Nah, gambar dengan konten stimulus yang diberikan sebelum soal itu ada pernyataan seperti ini. Berdasarkan infografis di atas, apabila suhu Kabupaten Belitung 9 derajat lebih panas daripada Kabupaten Bangka, pernyataannya sesuai dengan suhu di dua daerah tersebut adalah titik-titik. Ya, pernyataan salah dan benar sudah saya tampilkan di kunci jawabannya. Salah satunya adalah 25 derajat Celcius di Kabupaten Bangka dan 30 derajat Celcius di Kabupaten Belitung. Itu pernyataannya benar. Jadi ada soal AKM yang bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Oke, penyelesaiannya juga ada, saya tampilkan di sini gitu ya. Pernyataan salahnya juga ada di sini. 30 derajat Celcius di Kabupaten Bangka dan 86 derajat Fahrenheit di Kabupaten Belitung. Nah, begitu ya Bapak Ibu terkait soal KM numerasi. Saya tekankan sekali lagi, ada antara konten gambar dengan stimulus yang diberikan itu harus ada kaitannya. Tanpa melihat 77 derajat Fahrenheit di Kota Bangka, di Kabupaten Bangka, 9 derajat di Kabupaten Belitung, itu tidak bisa mengarahkan siswa untuk berliterasi numerasi Bapak Ibu. Ya, satu lagi deh saya tambahkan ya. Di sini contoh lain, Pak Dian akan pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat. Pada saat melakukan check-in, terdapat ketentuan penggunaan bagasi seperti brosur berikut. Jadi ada gambar koper begitu ya, ukuran, tinggi baik itu panjang, lebar dan tinggi serta massa. Kemudian ada informasi berbayar. Nah, apabila ukuran dan massa barang bawaan melebihi ketentuan bebas biaya, terkait bebas biaya, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp20.000 setiap kilogramnya. Nah, atas dasar konten tersebut ada pertanyaan. Jika Pak Dian membawa sebuah tas punggung bermassa 7 kg dan sebuah koper bermassa 10 kg, maka Pak Dian, ya ada pernyataannya Bapak Ibu, gitu ya. Nah, salah satunya di sini pernyataan yang benar, ya. Bebas biaya koper karena memenuhi ketentuan. Itu pernyataan yang salah karena tidak sesuai dengan kontennya, gambar yang disajikan. Oke. Kemudian menurut perhitungan juga, koper dihitung melebihi ketentuan, jadi harus membayar Rp200.000. Ya benar, itu pernyataan benar. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Lebih lanjut Bapak Ibu bisa mengakses ada berapa hal ya, banyak sih ya. Untuk nanti saya akan share ada dari Pusmenjar gitu ya, Puspendik ya, itu ada AKM dan implikasinya. Jadi Bapak Ibu seluruh mata pelajaran ya Pak Jerry ya, itu nanti ada contoh-contohnya untuk soal PKN dan ada contoh juga soal untuk IPS ya. Untuk desain pengembangannya juga sudah saya unduh. Ini banyak sekali contoh-contoh soal AKM numerasi dan literasi. Nah, baik Bapak Ibu, selain itu juga saya sebelum akhiri dan ada sesi tanya jawab ya, nanti Bapak Ibu boleh melihat ini saya punya. Oke. Nah, ini saya menunjukkan nih sertifikat saya ya untuk guru belajar seri AKM kompetensi minimum ya, diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 4 sampai 8 Januari 2021 angkatan 1 Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi pemanfaatannya ini kenapa saya mengimbaskan, karena saya mengapresiasi dari Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sudah memberikan sertifikat ini ya Bapak Ibu. Ini juga bisa saya gunakan untuk selain meningkatkan kompetensi sebagai guru ya, digunakan untuk pengimbasan ini.
Ya baik Bapak Ibu, satu hal kemarin sudah ada sharing ke teman-teman sebelumnya terkait Bapak Ibu juga harus sering mengunjungi nih, ada Pusmenjar Kemdikbud.go.id. Di sini sudah ada ditampilkan oleh Pusmenjar terkait soal-soal bentuk literasi AKM, literasi dan numerasi, gitu Bapak Ibu. Nah sembari ini menunggu tampilannya, boleh kita diskusi Bapak Ibu ya, yang ingin ditanyakan boleh terkait pemaparan di fase pengimbasan saya ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya baik Pak Hamdi. Saya mau bertanya, kenapa Bu ya? Kata Ibu tadi kan ada 40 siswa yang tahun angkatan 2021 ya, yang ini untuk mengikuti AKM ini. Kenapa tidak keseluruhannya? Kenapa harus dipilih secara acak atau 40? Oh iya. Terima kasih sekali Pak Hamdi atas pertanyaannya. Yang bisa saya jelaskan adalah kenapa hanya 40 ya, kenapa tidak seluruh siswa. Nah informasi yang saya dapatkan kenapa 40 ini disampel secara acak, tidak dipilih, yaitu sesuai ketentuan. Memang ketentuan dari Puspendik dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu sendiri. Seperti halnya bisa nanti dibaca kembali ada konsep AKM itu dijelaskan perbedaan antara AKM untuk AN dan UN, Asesmen Nasional dan Ujian Nasional. Tentunya untuk tahun ini Pak Hamdi ya, memang 40 sampel secara acak. Nah plan yang saya dapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka juga dijelaskan waktu kita melaksanakan simulasi AKM yang kemarin dilakukan oleh 4 siswa ya, peserta didik tahun 2022 maaf ya, tidak hanya 40 sampel yang ada di Dapodik, namun seluruh siswa. Jadi untuk tahun ini saja 40 siswa itu, selanjutnya tidak seluruh, bahkan nanti gurunya juga akan ada AKM ya. Jadi kenapa hanya 40? Saya yakin itu adalah proses untuk tahun 2021 ini oleh Kemendikbud. Nah, begitu Pak Hamdi ya penjelasan dari saya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri, berliterasi digital lah, jadi guru begitu ya. Jadi kita sebagai guru bisa melihat ini level pembelajaran 4 untuk kelas 7 dan kelas 8. Di sini bisa dilihat ya. Detail kok Bapak Ibu ya. Kita klik saja, ini keterbaruan. Jadi kalau tampilan minggu sebelumnya itu berbeda dengan tampilan yang ini. Kalau sebelumnya itu setiap bentuk level pembelajaran ini tidak bisa diklik, yang ini sudah bisa. Oke Bapak Ibu ya. Ada contoh-contoh soalnya. Walaupun satu soal itu sangat saya rasa itu sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, akhir kata terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan banyak pemaparan saya dan sudah berdiskusi. Selanjutnya kita akan saling diskusi bagaimana sih untuk pengimbasan ke peserta didik selanjutnya. Baik ya Bapak Ibu, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.